Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mahmudatul dengan NPM 2175. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pengakuan pendapatan. Definisi pendapatan dan ruang lingkup standar akuntansi terkait. Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK nomor 23, yaitu pendapatan yang ruang lingkupnya mencakupi pendapatan dari penjualan barang-barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Selanjutnya, pendapatan dari penjualan jasa. Penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Kemudian, pendapatan dari penghasilan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. PSAK nomor 23 tidak mengatur pendapatan yang berasal dari yang pertama, sewa, diatur dalam PSAK nomor 30, yang kedua, dividen dari investasi dengan metode ekuitas, PSAK nomor 15, yang ketiga, kontrak asuransi, PSAK nomor 28, 36, dan 62, yang keempat, perubahan nilai wajar instrumen keuangan, PSAK nomor 50 dan nomor 55. Yang kelima, perubahan nilai aset lancar lain. Yang keenam, pengukuran awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur. Yang ketujuh, ekstraksi hasil tambang. Yang kedelapan, kontrak konstruksi dalam PSAK nomor 34. Lalu selanjutnya, pendapatan dari penjualan barang. Kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan barang adalah, yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Selanjutnya, pendapatan dari penjualan jasa. Penjualan jasa diakui sebagai pendapatan dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal. Dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dalam biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Contohnya, entitas Y memberikan jasa berupa pengembangan aplikasi akuntansi pada entitas Z. Nilai kontrak pengembangan adalah 300 juta. Estimasi biaya pekerjaan terkini adalah 120 juta. Biaya yang timbul sampai akhir periode pelaporan pertama adalah sebesar 35 juta. Dengan menggunakan metode presentasi pekerjaan sampai akhir, periode pelaporan pertama pekerjaan tersebut ditaksir sebesar 30% selesai. Berapakah pendapatan yang dapat diakui di akhir periode akuntansi pertama? Penyelesaiannya adalah pendapatan yang dapat diakui adalah sebesar 30% dari 300 juta dikurang dengan 90 juta dan biaya yang dapat diakui sebesar 35 juta.
Selanjutnya, pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga royalti dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Prinsip pengakuan pendapatan atas bunga, dividen, dan royalti adalah yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan, yang ketiga, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Selanjutnya, pendapatan dari kontrak panjang. Pengakuan pendapatan harus dilakukan secara bertahap selama masa pelaksanaan kontrak jangka panjang jika kriteria pengakuan terpenuhi. Metode ini dikenal sebagai metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Sedangkan jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, digunakan metode pengakuan pendapatan yang lain, di mana pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang terjadi, atau cost recovery atau zero profit method. Selanjutnya, metode presentasi penyelesaian. Jika metode ini digunakan, maka pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, biaya kontrak biasanya sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain meliputi proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Beberapa formula perhitungan yang digunakan dalam metode ini antara lain selanjutnya, program loyalti pelanggan. Pelanggan yang beli barang atau jasa akan mendapatkan penghargaan kredit atau disebut sebagai poin. Pelanggan dapat menukar redeems penghargaan kredit tersebut dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan menggunakan potongan harga. Perbedaan perlakuan terjadi tergantung dari apakah entitas sendiri yang memberikan penghargaan atau pihak ketiga. Yang pertama, jika entitas sendiri yang memberikan penghargaan, maka entitas mengakui pendapatan pada saat penghargaan ditukar di entitas telah memenuhi kewajiban dan pendapatan sebesar imbalan bruto yang dialokasikan ke poin penghargaan. Mengakui pendapatan saat memenuhi kewajiban terhadap poin penghargaan. Jika pihak ketiga yang memberikan penghargaan, entitas menilai apakah entitas mengakumulasi imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Jika mengakumulasikan imbalan untuk pihak ketiga, maka entitas yang pertama, mengukur pendapatan sebagai jumlah neto yang diperoleh untuk kepentingan sendiri, yaitu perbedaan antara imbalan yang dialokasikan pada poin penghargaan DIM, jumlah terutang kepada pihak yang mengadakan poin. Yang kedua, mengakui jumlah neto tersebut sebagai pendapatan saat pihak ketiga berkewajiban untuk mengadakan penghargaan. Kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Yang pertama, bill and hold sales. Penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Penjual dapat mengakui penjualan ini sebagai pendapatan jika kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Yang kedua, layaway sales. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan melakukan serangkaian cicilan. Tapi jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tangguhan yang signifikan diterima sepanjang barang di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli.
Yang ketiga, sales with buyback agreement. Penjual secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari, atau ketika penjual membeli opsi beli call option untuk membeli kembali atau membeli kembali, atau pembeli memiliki opsi jual put option yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Yang keempat, sales with rate of return. Penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.